tengah sahabat Yasofi berkumpul komunitas, tuker, dan bercengkrama. Tema kali ini adalah bangkit dari stroke. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ade Putra dan ada Bapak Lukas, yaitu tuker. Lanjut. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Profesor Teguh Rana Kusuma, spesialis neurologi konsultan selaku pembina Yasofi Pusat. Lalu ada Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, spesialis neurologi Mars MH selaku Ketua Umum Yasroki Pusat, dan juga Dr. Adre Maiza, spesialis neurologi selaku Sekretaris Jenderal Yasroki Pusat. Baik, selanjutnya kita akan ada sambutan dari Profesor Teguh Rana Kusuma, spesialis neurologi konsultan. Apakah Profesor Teguh sudah ada di Yasroki? Mungkin operatornya boleh diberikan co-hostnya kepada Profesor Teguh untuk memberikan sepatah kata untuk sambutan. Dipersilahkan, Prof, waktu dan layarnya. Waduh, terima kasih. Selamat siang ya. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Luar biasa semuanya. Semangat. Ayo semangat semuanya. Dan kita lihat bahwa Kamisan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kenapa? Karena ini informasi dari para stoker sendiri. Dan itu penting sekali. Kita bisa menghadapi musuh kita bersama hanya dengan informasi siapa yang telah mengalami. Mudah-mudahan Kamisan ini membawa berkah untuk kita semua. Kita bisa menang terhadap melawan stroke, penyakit yang betul-betul berdampingan dengan kita. Hanya kita yang bisa mengubah. Dan informasi untuk peperangan ini hanya dari yang telah mengalami. Mudah-mudahan informasi ini bekal untuk kita semua supaya kita hidup sehat, bahagia, dan sejahtera. Terima kasih. Selamat pertemuan ini ya. Kamisan yang luar biasa menurut saya ya. Semuanya beri masukan untuk kita sendiri. Kenapa? Seseorang itu saling punya tanggung jawab dan saling membantu. Yang sehat, calon sakit. Gimana semua yang nggak sakit? Tanya sama yang pernah sakit. Nah, kan gampang. Ya, mudah-mudahan tuh. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Profesor Teguh Rana Kusuma, spesialis neurologi konsultan. Selanjutnya kita langsung ngobrol aja ya, karena tema kita pada hari ini adalah bangkit dari stroke. Mungkin bisa nih saya bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Lukas dan kepada Bapak Ade, mungkin satu-satu ya nanti jawabnya. Awal kena stroke itu dari mulai kapan dan itu penyebabnya kenapa? Mungkin dari Bapak Ade terlebih dahulu. Kalau dari saya, awalnya saya hobi lari. Ya, hobi lari. Saya kan orangnya ingin yang pertama gitu kan. Jadi saya hobi lari itu karena saya dapat space kalah dengan rekan saya. Nah, makanya rekan saya itu kan lari 10 kilo. Nah, terus saya ingin nyalain dia dengan cara saya lari 13 kilo gitu. 13 kilo pas di pertengahan kurang lebih di 7 kiloan itu tangan kanan saya merasa nggak nyaman, nggak enak, lemes. Terus saya tetap paksain lari. Saya ke tukang es kelapa, saya beli kelapa, saya pulang. Terus pas sampai rumah langsung tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung tiduran nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, langsung lemes. Iya, lemes. Lemes gitu ya. Betul. Tidur habis lari nih. Pulang ke rumah langsung letak aja di lantai gitu. Lalu pada saat itu
langsung ke rumah sakit? Enggak langsung ke rumah sakit. Pas udah tangan udah lemes banget, saya tetap lanjutin kerja tuh. Pas besoknya saya langsung kerja. Ya, Besoknya, kemudian pas istirahat saya udah nggak kuat lagi. Iya, baru saya lari ke rumah dulu, baru diantar ke rumah sakit. Seperti itu. Pulang dulu. Iya, betul, rumah sakit. Setelah itu gimana? Faktornya? Faktornya sepertinya sih karena saya orangnya temperamen, Mbak. Saya marah-marah mulu gitu. Jadi, Tapi pada saat itu tensinya tinggi atau gimana Pak? seingat saya tinggi. Iya. Berarti Saya stroke dari tahun 2018. 2018. Iya, sudah cukup lama. Iya, berarti udah Iya. Terus kira-kira nih Pak, pada saat awal itu yang lemas hanya Tangan dan kaki. Sebelah mana? Kanan. Oh, sebelah kanan. Iya. Tapi berarti udah ada kemajuan yang Sudah. Oh, Kalau berobat itu terapi udah kemana aja saya. tapi Iya. masih sampai fisioterapi masih. Fisioterapi udah enggak. Oh, fisioterapi udah enggak. Tapi Dulu untuk pernah. ngikutin hobi yang lari Udah enggak lari lagi. udah nggak lari lagi. Oke, kita lanjut nih ke Bapak Lukas. Kemudian panas karena apa nih? Gula saya, gula. Karena gula. Iya, gula. Itu awalnya gimana Pak? Ya pola makan kali ya. Orang sudah Pola tahu makan, ya. Bapak dia bilang, Iya. dia habis lari cedera terus langsung lemas ya. Nah, Terus saya gula dek, gula. Iya, berarti dari rumah udah langsung gula. Iya. Gula saya lagi kena itu 400-an. Iya. kalau Bapak ini diabetes. Tahu, cuman saya pikir saya ini aja, saya hiraukan aja gitu. Menghiraukan Iya, dan minum abaikan. Kadang-kadang, iya. Kalau pertama gejalanya ini deh, kalau bangun tidur tuh suka ngambang gitu, pikirannya rasanya. Kalau kata orang Betawi bilang giung, iya giung. Apa itu giung? berarti kayak Ngambang gitu kali ya. Pertamanya gitu, ya. Iya. Oke. Lalu pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Saya kena rumah sakit saya kenanya. Waktu ke rumah sakit, saya itu mau insulin, terus nggak boleh pulang lagi. Iya, langsung. Itu setuknya di rumah sakit saya. Di rumah sakit. Oke, lalu kena bagian mana? Otak terus sebelah kiri jadi paling kanan. Iya. Saya lemah di kanan. Separuh aja lemah. Oh gitu. Lalu ketika kemajuan apa nih? Kebetulan kan kemarin tahun Saya Desember 2002, 24 Desember 2002. 24 atau 23 gitu. Seingat saya besokan Natal sih. Antara 23, 24 bukan 2003 ya. 2022 kali. 2022. Iya 2022. Ya Desember 2022. Oke, lalu langsung berubah pola makan gimana? Pas habis kena Iya. ya turun, berat badan juga turun, Berarti polanya berubah benar. Kan jadi biasanya nggak kayak dulu makan bebas gitu, kemana-mana. Kalau malam makan ya dulu nggak teratur gitu deh. Iya, sekarang diatur sama bini. Iya. Juga iya. Oke Pak, lalu nih Pak, kan temanya ini harus menutup dari listrik. Iya. Apa nih yang bikin Saya pengen kayak dulu aja gitu deh, pengen kayak dulu lagi, bisa beraktivitas, bisa cari uang kayak dulu lagi. berarti setiap hari berapa apa nih Bapak?
latihan, iya enggak? Paling jalan pagi. Jalan pagi. Ya, kalau sore paling juga suka sore jalan. Pagi jalan juga, sore juga. Tapi sebentar aja deh. Bentar, masih Capek. rasa capek. Iya. Tapi kalau misalkan ke rumah sakit tapi masih jalan kan? Saya kesini aja, enggak. Kan bisa. Oh, hanya kesini Iya. aja ya? Komunitas, Iya, oke. oke. Mungkin sebelah ini bangkit ya, bangkit. Apa nih? Motivasi atau hal apa yang Bapak lakukan biar Bapak bisa bangkit dan bisa Kalau saya ingin bisa bawa motor kembali, Mbak. Itu motivasi saya. Oh, bangkit. Gitu. Tapi sekarang udah bisa. Belum bisa. Dulu bisa. Terus Itu aja sih. ini, komunitas itu kira-kira ada hal positif gak sih biar bangkit? Banyak sekali hal positif. Kan banyak orang-orang stroke kan di sana, gitu. Jadi banyak yang mengirimin video motivasi segala macam, jadi yang bikin saya bangkit. Seperti contohnya kalau Pak Suhadi kan sering ngirimin video latihan tuh, gitu. Seperti itu. Dari komunitas nih. Banyak deh. Ya, pagi ketemu orang senasib gitu deh. Senasib ya. Jadi ada rasa kekeluargaan gitu. Saya ngomong mas ini, ya berat. Iya. Kan dokter kita udah sampai. Iya. Kita konsultasi ini. Sama. Ya. Gimana udah lama Pak? Saya hampir 2 tahun, Desember ini 2 tahun. Jadi 1 tahun berapa bulan ya? 1 tahun berapa bulan? Iya, Desember ini saya 2 tahun, 1 tahun 12 bulan. Nah, 1 tahun 12 bulan. Nah, Bapak mau ngomong 1 tahun berapa bulan ya? Iya. Mas kan? Iya. Nah, jadi 1 tahun lalu tahun berapa ya? 2022 saya kena. Oh, kena 2022. Berarti, Desember. Berarti udah lebih dari setahun dong. Lebih. Nah, Lebih. tadi kalau 2002 ditambah setahun 2023. 2023. Sekarang bulan apa nih? Sekarang Agustus. Nah, jadi 1 tahun bulan Agustus bulan ke berapa ya? 8 Jadi 1 tahun. 8 bulan. Nah, inilah pemirsa bagaimana kita ngelatih Iya. otak, yaitu ngelatih kognisi. Iya. Tadi kan dia bingung ya. Jadi 1 tahun 12 bulan. Iya, 12 bulan. Jadi Bapak berapa bulan tuh kena stroke-nya? 1 tahun 8 bulan. Oke, 1 tahun berapa bulan? Kalau ditotalin jadi berapa bulan? 12 tambah 8 berapa? 20 ya. 20. Itulah namanya penilaian Iya. kognitif. Nggak perlu diperiksa pakai tes segala macam. Bapak membernya masih bagus. Umur ini masih bagus. Umur berapa? 58. 58 udah tua atau masih muda? Tua Pak. Tua, betul. Udah punya cucu Berapa ya? 8 4. baru dikit. Ini kita periksa dulu. Bapak biasanya tensinya berapa? 100 berapa ya? Kalau lepas 115 kalau nggak salah. kalau nggak salah, kenapa jadi salah? Bapak ini tahu sebelumnya. Lupa. Bapak kalau dikasih tahu nggak mau kalau berapa tensi? Tahu. Maka ada kan Memang ada. sampai anak-anak Oh, bisa ada miksanya. cucu Bisa ada miksa. bisa. Tensinya. Yuk, kita bisa. Nih siapa yang biasa tensi? Yes. Oke, dari sini. Mana? Ya, nah
Nah, ini Nancy deh mesti di atas ini minimal 2 jari, satu jari di atas ini pasti ini. Oke. Kenapa kalau Nancy harus terlepas? Ya, karena kita juga terhitungnya normal. Oke. Ya. Nih, terus nah, ini sekarang tensinya mau vertikal, kan? Pelan ya. Kalau mau benar, tensinya kedua. Dia kalau dia rusak, kita nggak tahu, ya kan? Berapa biasanya tensinya Bapak? 115 gitu kalau 115. Itu makan obat atau nggak makan obat? makan gitu. Makan obat. Dulu Bapak kena stroke, dokternya dirawat di mana? Rumah sakit Bethesda Di Arab di daerah mana dulu rumah? Bintaro. Bintaro. Iya. Sebelah. Singkaroles. Singkaroles. Bintaro. Iya, Singkaroles. Bintaro kan di sini. Di BSD ada. Di BSD ada. Oh benar. Itu benar. Kayak apa rumah sakitnya? Gede apa kecil? Gede. Gede. Dokternya kecil apa gede? Lupa saya. Evelyn aja namanya. Evelyn. Iya, dokter Evelyn. Orang Sunda dong. Nggak tahu itu. Oh, Evelyn. Evelyn. Evelyn ya. Ya, Oke. Ya udah. Jadi tensinya Bapak 111/89. Ya, udah makan obat tuh? Udah pagi. Apa obatnya? Amlodipin kalau nggak salah. Amlodipin. Sama amlodipin sama apa ya? Pengecer darah. Amlodipin, metformin. Oh, metformin. Metformin, pengecer darah. Metformin untuk apa tuh? Untuk gula kalau nggak. Oh, dokternya tahu gula. Terus pengencer darahnya apa? Lupa saya dok. Warnanya apa? Kecil putih. Kecil putih. Oh. Lebel ya. Berapa kali makan pengencer darahnya? Sehari 2 kali. 2 kali. Iya. 2 kali. Metforminnya berapa dimakan? Metformin untuk apa ya? Darah tinggi ya? Bukan, dengan gula. Gula 3 kali. 3 kali. Iya. Emang dokter bilang 3 kali. 3 kali. Kapan Pagi, aja? siang, sore. Di Yang siang, sore. ya. Satu. Oke. Nah, ini. Jadi dokter yang bisa juga mesti jelas obat yang dimakan, mesti ditanya juga dokternya. Karena gini, pada dasarnya obat yang dimakan itu juga dia udah tahu obatnya untuk apa, berapa kali, supaya gitu. Nah, amlodipinnya yang berapa nih? 10 atau yang 5? Kalau nggak salah, saya lupa dok. Kalau salah, Kalau apa saya ini aja disiapin aja gitu. oh udah disiapin. Iya. Ya, saya nggak tahu Yang lah. ngurusin. Berapa kali Untuk makannya? untuk darah tinggi ya. Darah tinggi 2 kali. 2 kali, Iya. cuma satu macam. Satu makan. Kayaknya yang 5 gram. 5 ini. Ya, amlodipin ada yang 5, ada yang 10. Terus waktu kena stroke dulu tahun 2022 bulan Desember. Desember, pas tuh Desember Antara tahun 23 24 gitu. tanggal. Iya. Oh, 23 24 Antara itu. jadi udah 20 bulan yang lalu. Iya. Jadi 20 bulan itu adalah 1 tahun 8 bulan. 8 bulan. Oke. Ini untuk kognitifnya kita latih. Tadi tensi udah kita ya sudah kita periksa tensinya betul. Ya. Yang kita periksa tadinya. Jadi kita periksa karena kita mau lihat denyut jantungnya ini sesuai nggak sama denyut nadinya. Karena ada kalanya denyut jantung nggak cocok sama denyut nadinya. Nah, jadi Bapak saya periksa keseimbangan. Ya. Waktu kena stroke dulu apanya yang Sebelahnya dok. Sebelah kanan. Sebelah kanan Iya. kenapa sebelah kanan? Lemes aja. Lemas. Lemas. Sama sekali. Sama sekali nggak bisa.
dari awal nggak bisa Kena. digerakin, nggak bisa. Ngangkat gini aja nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa jalan sama sekali. Nggak bisa. Nggak Duduk aja saya nggak bisa jalan dan nggak bisa ngegerakin tangan sama sekali. nggak bisa. Duduk aja nggak bisa. Sama atau tangan masih bisa gerak. Nggak bisa. Jadi tangan dan kaki Iya, sama nggak bisa. sekali nggak bisa digerakin sama sekali. Mati aja. Mati. Sama sekali. Nggak bisa sama Nah, sekali. jadi kekuatannya namanya tuh 0. Oh. 1 bisa 0. Ya. Kekuatannya 1 0. Ada ini, ada Baal sebelah kanan. Baal, kebas. Kebas. Iya. Ada. Oke. Jadi kalau megang apa begini nggak berasa dong. Ada pelok. Iya pelok. Kamu pelok. Kan perapaan mata gimana? Mata saya rasa nggak ada masalah. Mata nggak double ngelihatnya. Nggak hilang penglihatan saat nggak ada apa-apa mata. Masih ada matanya. Masih ada begitu ya. masih. Ada gangguan keseimbangan nggak waktu itu? Masih, sekarang masih. Ada gangguan keseimbangan. Zaman masih. Ada kejang nggak? Kejang nggak ada. Nggak ada. Ada kesadaran menurun. Cepat lupa. Nggak, kesadaran menurun waktu itu. Bapak masih sadar waktu rumah sakit. Kejadian di mana? Masih. Kejadian di mana? Di rumah sakit. Nggak, waktu kejadian Bapak lagi ngapain? Kejadian deh di rumah sakit itu, Dok. Pagi apa siang apa malam? Sore. Iya. Lagi ngapain? Saya mau cek darah ini aja, mau insulin tadinya. Oh, lagi mau check up ke dokter. Iya, mau cek. Check up ke dokter. Udah makan tapi kan? Udah makan, udah segala macam. Sore. Kelamaan nunggu dokter. Enggak kelamaan enggak. Jadi bukan kena kelamaan bukan. Bapak kena stroke. Enggak. Oke, jelas ya, bukan kena kelamaan dokter. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Lemes aja badan. Lemes tiba-tiba. Tiba-tiba lemes. Lemes tiba-tiba langsung. Iya, lemes. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak kayak yang tadi ada Baal, pelok, segala macam. Tadinya Dok, duduk aja nggak bisa. Duduk aja nggak bisa. Iya. Terus udah langsung dibawa ke IGD. Ya IGD, benar. IGD. Dibawa ke IGD terus nggak tahu saya apa ini. Masukin ke ruang tabung aja gitu. Masukin tabung bilangnya apa waktu itu? Waduh, saya nggak. Ada pendarahan, struknya? Enggak, saya gula. Oh, struknya bukan pendarahan, tidak ada darah. Jadi di hasil CT scan-nya tidak ada darah. Bayar apa enggak waktu itu? Bayar kok. Bayar. Mahal itu. Oh, mahal. Si Karolex nggak ada BPJS. Nggak BPJS, bayar mahal. Berapa hari dirawat? Seminggu. 1 minggu. Iya. Bayar juga tuh dirawatnya. Bayar. Oh, di GD-nya dibayar. Waktu di rumah sakit itu dibayar. Kantor bayar. Kerja di mana waktu itu? Di Tekstil Maju Jaya. Kantor yang bayarin. Iya, kantor bayar. 7 hari rawat. Bayar. Bukan BPJS. Bukan. Terus di GD bayar. Kan? Terus dirawat. Pulang dirawat. Di rumah. Sembuh nggak? Enggak. Kok dipulangin kagak sembuh? Iya, sembuh, cuman apa lemah. Iya, lemah. Jadi masih itu pulangin. Iya. Jadi pulang dari rumah sakit juga masih. Oh, kalau gitu pas kursi roda. Gitu. Terus dokter bilang apa? Ya saya suruh pulang aja. Pulang doang? Iya. Gitu. Udah katanya udah beres. Oh, udah beres. Tapi masih saya ini juga nggak betah, Dok. Masih rumah cacat, sakit. Kan? Jadi cacat kan jadinya pulang dari rumah sakit. Oke. Lemah pulang dari rumah sakit. Terus di rumah ada dikasih obat. Oke. Saja. Dokter waktu itu bilang jantungnya gimana? Dia bilang jantungnya bagus. Nggak ke saya, Dok. Nggak ngomong ke saya. Paling ke bini kali. Besok pasien, pemeriksa, sudah kena stroke, semua kita tanya sama dokter. Jantung saya gimana? Dokter harus jawab. Ya, Bapak harus tanya. Karena
faktor risiko stroke itu termasuk salah satunya adalah stroke, Jantung. ginjal, kan semua diperiksa. Itu haknya pasien juga nanya. Gimana dok jantung saya ini? Masih ada. Masih ada. Saya nanti cek ya. Emang nggak ada batuk-batuk nih sekarang? Enggak ada. Ada batuk-batuk? Nggak ada. Cuman lagi COVID saya dulu kena COVID dok 2 kali. Kena COVID. Selamat 2 kali. Kencing sehari berapa kali nih buang air kecilnya? Semalaman dok. Semalam ya. Ya nggak biasa rata-rata buang airnya Saya agak sering dok. sering. Saya sering. Terus ini kan ada diabetes, Iya. makan gimana makan? Makan biasa. Nggak makan kan udah ditaker kan? Iya. Makan cakar. Ditaker nih, warga di rumah. Bapak udah nggak makan sembarangan lagi. Apa yang nggak boleh dimakan sama dokter? Goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Udah mau? Ini Enggak. sekarang saya Kurangin. dikukus kalau makan. Oh dikukus sama direbus-rebus. Iya, rebus. Oh, sama sarannya. Udah dong ya. Rebus aja gitu kan. Apa yang direbus? Daun-daunan. Itu paling saya kalau direbus kayak ubi ya, Ubi. ubi jagung, Oh gitu. iya, ubi jagung, terus telur. Pak. Iya. Nih, dengar nggak? Dengar Keduanya judul sama. sama. Coba tutup mata. Tahan ya. Tahan. Nih. Ya. Ini udah. Yang dulu yang kena ini. Iya. Kita mencong ke bawah ya. Enggak mencong mah, enggak mencong. Ada mencong. Ada ya. Lagi coba. Ya. Hmm. Ini. Coba Pak ngadep sini. Ya, ada terapi. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Tunggu. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Yang lemah yang ini tuh Kanan. coba lihat. Coba bentar. Pegang. Ini lepas lagi. Masalah saya kan bukan di kiri ya. Coba pegang. Ini kiri yang lemas. Ini lihat deh. Nih. Nih. Lebih kuat mana? Kanan. Kanan kuat. Iya. Dulu kenanya mana? Kanan. Dulu kena kanan. Yang ini lemas deh. Kita kuatan kanan. Daripada kiri. Ini kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Lihat deh. Kuat. Full kepala. Yang kuat. Yang kuat. Kuat. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Itu yang ini kena. Iya. Karena yang ini yang lemah. Oh jadi gitu tuh. Kemarin-kemarin periksa di mana? Di rumah sakit itu. Psikolog.
Iya, Diperiksa kan dokter? diperiksa. Kayak begini kan? Enggak. Siapa aja? Paling duduk gitu. Duduk, Iya. catat-catat, sobat, pulang. Iya. Ada yang kuat. Yang kuat. Ini lihat ya. Yang ini. Ada yang kuat. Dan Bapak belum pernah dicek lagi. Coba Bapak diri jalan. Coba diputerin. Nah, ini nanti Baik. Yang lambat dan itu gimana yang lambat? Waktu itu diperiksa karena otak ini. Oh, kiri ya. Oke. Ini kan kok kayak aku enggak. Kadang kan apa bengkak kaki juga depan Oh, kan gitu. gitu. Oh, tadi tensinya 115/78 ya. Terus kapan terakhir periksa gula? Rasa gula di rumah sih dok. Oh, di Saya, rumah. iya. Biasanya pakai Alat sendiri. iya sendiri. Berapa rata-rata gimana? Kayak gitu. Ya disuntik Iya, gitu. pakai Ya benar. Oke, tetap tolong masih normal semua. Masih normal nih. Jadi gula normal terus ya. Tekanan darah juga emang segitu Iya, dalam situ terus. terus.
buat dimakan, buat kelenjar dimakan. Hmm, Minum cukup ini cukup. berapa banyak? Minum Ini banyak saya. berapa banyak? Sekitar 2 liter Eh, ya. Ada aktivitas sehari-hari hari-hari ngapain? di rumah aja dok. Di Nggak rumah aja. apa-apain ya. Oh, nggak apa-apa. Jadi apa nyapu, Ya di rumah duduk aja. duduk, Iya, nonton. nggak apa-apain. Oh, besok ya apa yang bisa dikerjain kerjain lah. Iya. Nyapu bisa kan? Bisa. Nyapu. Dulu kerjanya bagian apa? Salas dulu. Ya? Salas. Oh, Salas saya, ya. saya, oke. Anak berapa Pak? Anak 3, Anak ya 3 udah gede-gede, udah gede. udah kawin semuanya. Udah 2 yang udah nikah. Oh, Tinggal udah 1. udah satu ini yang laki. Yang laki kecil. Ini Bukan ya. di rumah. Ini mah ketemu di sini. Oh, di rumah Di rumah. laki ya. Laki. Aktivitas sehari-hari aja. Besok ya aktivitas apa nggak pergi ke masjid ikut pengajian agak Saya enggak kenapa? berat dok jalannya. Balik dia jalannya berat. Dong masjidnya jauh. 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 Makin jauh makin gede pala. Usahain bisa ada aktivitas di rumah, jangan duduk aja. Kalau bapak banyak duduk aja, ya darahnya jadi jantungnya kurang. Gitu. Kalau itu dok boleh nggak di kadang-kadang saya pegel gitu kaki dipijit. Pijit asal pijitnya nggak kenceng-kenceng, Ya, karena nggak pada kenceng. dasarnya kan pijit dan memperlancar Iya. Ya. otak, ke darah ke otak, dari jantung ke otak. Iya. Sama kan boleh-boleh aja, Boleh. cuman pijitnya nggak kenceng. Tapi ya kerja kagak mikir terus. Kadang-kadang pegel dok. Iya, karena kebanyakan duduk. Fungsinya ada aktivitas, apa kayak nyapu, ngepel bisa kan. Kalau rasanya. Kalau bisa nyapu, kalau bisa ngepel nyapu gitu kan. Jadi apa yang bisa kerjain gitu kan. Paling nyuci mobil. Bagus sudah bisa nyuci mobil. Masuk bak kolong mobil, enggak. Enggak. Nyuci motor gitu. Cuma dia udah yakin. Ya, ada. Nah, terus selain itu, Bapak di rumah apa? Dulu kerja, kan? Terus penghasilan, dulu punya penghasilan. Sekarang enggak. Sekarang nggak punya penghasilan. Jadi dari mana penghasilan di Dari rumah? bini di rumah istri. Ini ngapain di rumah? Dagang. Dagang apa? Dagang di online ini. Oh, bini dagang online. Sama habisin tabungan. Hah? Habisin duit tabungan aja. Tabungan dari mana? Waktu dulu. Oh, Bapak nabung. Iya. Oh, nabung. Menabung ya. Nah, ini kan ini ya. Tadi catatannya sebelum stroke kita memang harus nabung. Ya. Betulan Bapak nabung. Terus kebetulan nih bini mau dagang. Iya. Dia bisa dagang. Dagang online apaan? Apa ini dok? Pokoknya online gitu. Nah, ini kan jadi berubah polanya. Sekarang mainnya online, ya online juga gitu. Bukan TikTok ya. Bukan. Nah, jadi dagang online. Jadi Bapak sampai jadi kerjaannya. Ini cari duit, terus habisin tabungan. Saya habisin duit. Ya. Jangan dong. Ya, Iya. ngebantuin. Apa yang Bantu ngerepotin. Bantu ngerepotin. Bantuin ngerepotinnya jangan. Yang bisa tadi bantuin orang. Apa? Ya apa bisa bersih-bersih lah di rumah, ada aktivitas. Jangan. Bapak jangan sampai kena stroke yang kedua. Iya. Karena kalau stroke yang kedua ini habis benar tabungannya nih nanti. Habis benar tabungannya. Ya. Habis ke tabungannya nanti. Habis tabungannya. Ya kalau
Ya. Habis tabungan tambah repot kalau kena kedua. Jadi tetap Bapak harus ada kita minum cukup, makan sesuai anjuran dokter, nggak boleh lemak-lemak, udah bagus. Ya. Itu. Ya, kontrol. Ini kontrol ke Carolus ya. Terus Kontrol. Berapa bulan sekali kontrol? sebulan. Setiap bulan. Tiap bulan. Ya. Nah, ini contoh ya bahwa kena stroke penghasilan rumah tetap harus ada. Jadi saya nggak jadi beban. Nah ini kan kebetulan Bapak dulu nanggung. Saya mau. Oh iya. Oh iya. Oke. Ya baik. Iya. Iya. Kan sudah yang ya. Ini gimana? Oke. Ya. Jadi gini. Jadi Pak di rumah bikin aja ininya apa yang dokter ajuin ya. Kalau datang ke sini tinggalnya di mana? Tangsel, Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Jauh. Pamulang. Pamulang. Jadi mana nih? Ini keluarga ya. Oh gitu. Jadi gimana apa ininya apa? Kebetulan ini Pak Kopi juga suka juga dong. Oh, super juga. Iya, awalnya mau Oh, olahraga. lari-lari 13 kilo. Oh, 13 perlu minum waktu itu. Tangan sudah lemas, besoknya masih Oke. nyata kerjanya masih lemas. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Nih. Ya, ini contohnya ya. Itu kuat. Iya. Ini kan umur berapa sekarang? 37 ya. Ini masih usia masih muda banget. Terus kena rokok itu lari panas-panas pagi. Emang udah biasa lari. Itu waktu kejadian berikutnya apa? Pertama pas lari itu tangan patah. Enggak, sebelumnya nggak punya jalan-jalan. Dulu waktu masih sehat saya makan seafood terus. Makan sih. Itu waktu diperiksa sering periksa dokter kan? Periksa sih dia tangan. Oke. Ini mana yang lebih sakit? Ini apa ini? Kanan. Ini ini mana yang lebih sakit? Ini apa ini? Kanan. Kan belum belum. Ini kanan. Ini penasuknya yang mana? Kanan. Ini kanan. Yang kanannya yang kaki. Jadi kaku kan? Kaku. Kaku. Jadi belum bisa ini ya. Bedanya apa dulu? Dulu Coba jalan. operation. Ya, operation apa? Cleaning. Ya. Tensinya apa tadi? Tensi 136. Kalau 36 yang dimakan obat apa aja? Nggak pernah makan obat. Nggak dikasih obat sama dokter. Minum darah terus juga gitu. Kenapa nggak dimakan? Waktu pernah stroke dirawatnya di mana? Di basket otak Di mana? pon. Terus pulang nggak dikasih obat? Kasih. Apa obatnya? Pengencer darah, vastatin,
Simvastatin, simvastatin, simvastatin obat apa tuh ya? Kolesterol Kolesterol. Oke. Berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Terus apalagi? Tekanan darah waktu itu nggak tinggi ya waktu dirawat di PON. Ingat saya sih cuma 2 itu. Oh, cuma 2. Dia dikasih obat ini. Terus kenapa waktu itu kok dia masih muda kena stroke? Waktu di sana dikasih tahu kenapa dia kena stroke. Dulu saya kan merokok Oh, merokok. Berapa bungkus sehari? hampir besar. Kurang dari 1 bungkus. Rokoknya apa? Rokoknya Hah? Iya. Iya. Kurang dari 1 bungkus atau lebih dari 1 bungkus? Kurang dari 1 bungkus. Terus olahraga ada. Kan saya badannya tuh awalnya kurus, terus saya pengen gemuk, makan malam terus tiap hari. Makan malam. Iya. Makan malam banyak siput-siput segala macam. Iya, the besto yang paling sering. Oh, The besto, ayam. Oh, the besto. Terus? Ayam, burger, spaghetti. Iya. Oh, ayam burger spaghetti. Kan enak semua itu ya. Terus waktu kena stroke bagaimana kejadiannya? Yang saya lari kan. Lari. Ini lagi lari ini ikut lomba atau Lomba biasa? lari di luar rumahan lagi. Di rumahan. Terus itu pagi ya? Pagi Jam berapa kira-kira? jam 7-an. Jam 7-an. Setengah 6. Ya terus ya terus lagi lari. Iya, lagi lari udah sampai setengah. Di lapangan ya? Bukan di lapangan, di Daerah situ lah, setengah ini bukan setengah lapangan ya, lagi di setengah itu. Terus terasa tangannya Pak. Terus saya lanjutin lagi tuh larinya. lanjut. Pas saya mampir ke tukang kelapa dulu, Tuh apa ya? terus itu saya lanjut lagi. Rumah udah nggak bisa, kelihatan aja. Langsung geletak lagi, nggak sadar dia dulu gitu. Udah sadar tapi Nggak kuat lagi. Langsung lemes nggak bisa gerak. Tangan yang sebelah kanan. Dua-dua nggak bisa gerak. nggak bisa. Kaki juga nggak bisa digerakin. Kaki nggak bisa. Terus diperiksa sama Terus saya istirahat, terus tidur. Pas sore udah mulai nggak. Terus ke rumah sakitnya berapa lama? Pas 3 menit pas saya Sore. sore kan saya di kantor. Pas di kantor di area terus nggak kuat sama sekali deh. Dokter bilang ada gangguan jantungnya waktu itu? Enggak. Gimana kolesterol tinggi katanya? Oke. Gimana? Kapan terakhir bisa, artinya bisa persoalannya lagi? Itu 2000. Terus dokter bentiin. Enggak, saya yang berhenti. Si kontrol lagi dong, bisa nanti kontrolnya ya, bisa minum masih cukup ya, aktivitas sebisanya aja lah, nengok ya. Nah kemungkinan kena ini ada gitu ya. Nanti kan soalnya dulu ya tangan kedua ya, kan namanya dulu kan artinya memang ada faktor metabolik namanya kontrol. Jadi sekarang kolesterolnya dikontrol lagi dan minum cukup ya, kemudian aktivitas bisa pada ya. Nah apa ya? PCB, MRI. Oh, di MRI, di PCB juga. Terus hasilnya waktu itu dikasih tahu nggak sama dokternya? Itu di PCB itu pemeriksaan gula di Iya betul.
Itu dokternya bingung. Kenapa? Nah, yang di hasil tes sama kondisi berbeda. Yang di hasil tes kenapa ada Ada nggak bisa sumbatan? ngapa-ngapain, Maksudnya tiduran aja terus. ada sumbatan. Iya, iya, iya. Saya kan masih bisa jalan. Jadi dokternya bingung. Oh, jangan-jangan kena sambet gitu ya. Oh gitu. Apa? Dokternya bingung. Di pon lagi rumah sakit itu paling gede. Dia bingung gimana kita. Otak kalau Dia khusus otak. Dia bingung gimana. yang lainnya ya. Iya. Kita kan di kampung. Kita kan dokter kampung. Kalau lagi bingung. Terus habis bingung-bingung dia bilang apa dokternya? Banyak pikir. Ya udah, ini tetap tapi mesti kontrol. Kolesterolnya kontrol, jangan dibikin gitu aja obatnya. Yang jelas hipertensi nggak ada, kan belum cukup waktu terlalu capek ya. Ini kan masih kamu semua kelihatan pokoknya, jadi kita mesti mesin lah. Nanti ya, ini kan ada layanan fisioterapi, dokter bisa dilakukan tindakan nanti. Ya, udah benar kerja. Kan kerja apa nih sekarang? Sekarang udah ini Kerja masih kerja tadi mau udah enggak ya udah. Jadi kalau bisa sih kerja apa yang bisa dilakukan. Ini bukan nggak bisa kerja, jadi kena stroke bukan artinya kita nggak bisa apa-apa kan. Jadi bapak tadi kerjanya udah nggak kerja lagi, ngabisin tabungan. Enak dok gitu dok. Enak kan? Iya. Saya udah mau. Tapi saya saran bantu istri bisa ada kegiatan. Nah, sekarang tabungan kan nggak punya, jadi coba nabung. Nah tadi kan istrinya sekarang itu kita bisa dagang online. Waduh ya. Oh gitu. Nah kalau nggak ada istri ya cari dah istri. Bisa dagang online. Ya bisa dagang. Jadi cari istri yang pintar ya. Yang dia pintar main TikTok, pintar bisa dagang, itu kepaksa dicari. Ya, tapi mesti kontrol nih, jangan sampai nanti kena stroke lagi yang kedua. Ya, belum cukup. Fokus mau ini ya, ada kegiatan, nah, silahkan. Ya baik, ya makasih ya sama Pak. Oke, ini kita kayaknya nyari bohongan, Kalau Bapak kenapa Pak? Saya kena stroke-nya. Kelihatannya Bapak masih udah sehat, udah nggak ada apa-apa. Iya. Nah. Tapi mungkin bisa. Kena stroke tahun 2020 loh. 2020. Terus? Lagi ngapain? Itu pas lagi habis bangun tidur. Terus saya lihat TV. Waktu mau berdiri itu udah kayak goyang semua. Kayak ada tempat. Ada gangguan keseimbangan. Ya. Nah, saya kan sering mendengar di broadcast itu dok. Oh, pakai jarum itu dok. Dari broadcast itu. Oh, yang di WA itu kan. Bukan dari dokter ya. Stroke pakai itu pakai jarum, tusuk jarumnya nih, jari-jarinya. Ya, terus ya cobain, nggak ada tembus sama sekali. Kesakitan saya. Tusuk jari. Iya. Bayangin, tapi nggak ada tembus sama sekali, nggak ada tembus sama semua, malah kesakitan saya. Oh, malah berdarah-darah ya. Pengennya berdarah tapi nggak berdarah dok. Oke. Nggak berdarah, kan itu katanya setelah berdarah itu bisa mengurangi stroke-nya kan. Oke, terus saya nggak ada darah, saya istri. Gimana kejadian? Lemes, tangan, yang mana? Kiri. Terus saya coba gosokin dengan balsam semuanya. Waktu digosokin balsam kepanasan nggak? Nggak terasa. Jadi ada rasa baal juga ya. Terus saya mencoba lagi, masih goyang. Tapi yang berdiri yang ketiga udah lumayan. Jadi gini lah, kita lihat ini pelajaran yang kita ambil. Orang lumpuh belum tentu stroke. Orang stroke nggak hanya lumpuh. Bapak tadi bukan lumpuh, gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan itu juga bisa gejala stroke kalau dia menetap. Jadi yang bisa kita pelajari hari ini bahwa gejala stroke bukan hanya lumpuh. Nah, jadi nggak lumpuh tapi ada gangguan keseimbangan, ada kesemutan, ya dengan diabetes itu. Nah itu salah satu tanda-tanda stroke yang perlu kita ini. Nah terus
itu kejadian di rumah, di rumah malam hari, malam. jam 7 itu. Oh, lagi habis istirahat ya? Ya, habis istirahat. Memang Lagi istirahat. sebelum saya istirahat itu, saya 2 hari kan ke luar kota. Sama dokter saya pusing terus, Dok. Pusing Ya, terus. terus sampai minum obat pun hilang sebentar, pusing lagi. Sebentar pusing terus. Sampai saya pulang ke rumah, sampai di Jakarta kan pagi. Dari mana waktu itu luar kota? Dari luar kota di Semarang. Oh, Semarang. Naik mobil? Nah, berangkat dengan mobil, naik kereta. Naik kereta. Iya. Itu pun sama di kereta pusing terus. Pusingnya apa? Pusing muter, pusing sakit. Pusing sakit di sini, Dok. Puncak kepala. Pusing. Nggak muter. Enggak. Berat. Pusingnya apa? Pusing berdenyut-denyut atau pusing kepala? Sakit kepala terusan. Berdenyut-denyut nggak? Ya, makasih ya Pak. Berdenyut-denyut? Enggak sih, pusing yang Tapi sakit banget. Terus. Ada mual? Nggak ada mual. Mual nggak ada. Udah sering pusing atau Sering pusing. Sering kontrol ke dokter, ada tekanan darahnya tinggi waktu itu dibilangin. Nah, gara-gara itu saya 2 tahun sebelum stroke saya mau donor darah. Sama itunya kan tempat donor darahnya nggak bisa karena saya ada hipertensi kan. Setelah itu saya kontrol ke puskesmas. Dikasihlah obat tekanan darah tinggi. Ada tekanan darah tinggi. Ada. Berapa tensinya? 150. 150. Dikasih sama puskesmas obat amulin. Setiap bulan saya ambil plus saya cek tensi. Jadi kata-kata tensinya setelah makan obat 150. Tuh kata-katanya 90. Terus makan nggak kontrol. Oh, makan tidak kontrol. Walaupun sudah tensi tinggi, tapi makan saya punya ada gula darah. Kalau selama waktu setelah stroke kita nggak, waktu di dokter diperiksa juga kan? Nggak diperiksa. Karena kan khusus Mas. Khusus mah juga ada perusahaan. Terus teman saya dokter cuma gitu aja, obat itu doang, ambil aja gitu. Berarti disulap sama dia itu. Tidak periksa gula darah di puskesmas. Itu nggak suruh cek lab, nggak disuruh dok. Cuma nanya kan, kemarin ada tensi dikasih obat aja. Ntar bulan depan saya lancar puasa habis obat saya sama lagi. Periksa nggak tensi? Tensi aja. Tensi doang. Terus pasien Filipina. Terus ini kena stroke yang pertama kali ya, 2 tahun yang lalu. Terus udah 2 tahun nih. Sekarang gimana nih sekarang? Ada keadaan? Sekarang ya lebih kepada apa ya, pemulihan. Kapan ya aktivitasnya apa? Sekarang ya dulu kerja apa? Kenapa nih? Bisa Ini biasa. Ya. Dia juga Sakit juga, tapi nggak tahu enggak sakitan yang berat ini. Enggak. Ya ada terasa sakit, sakit ya. mesti dibuat gini. Itu dokter Pak Iya, caranya masih kurang lancar. Ototnya masih pegel-pegel. Iya. Lebih kepada stretching, jadi jangan yang beban. Kita beban, lemesin, daripada tegang semua. Kalau perlu minta dikapis lah, panasin. Ininya seperti itu. Dan prinsipnya olahraganya ngatur nafas. Boleh, kemarin kita lihat olahraga yang namanya BEP kan kemarin ikut apa namanya itu Brain Energy Power. Boleh olahraga mau hemat pernapasan. Ya, dengan gerakan. Jadi
kita lakukan gerakan pada waktu kita nahan nafas. Jadi coba cari ikutin. Iya. Ini modelnya kayak Tai Chi. Iya. Tapi kan kalau Tai Chi, apa ya, Bapak? Tahu Tai Chi? Yang kayak apa mau ngomong itu? Bulan. Ngangkat bulan. Nggak tahu, saya nggak tahu istilahnya, nggak tahu. Yang saya lihat tuh kan begini, apa saya bilang. Begitu. Kan bulan. Lakukan. Bayangin. Tapi kalau ngebayangin rangku bulan ya susah. Susah ya. Oke, sekarang bayangin aja kita. Supaya ini. Nah, ini obat-obat tetap harus dimakan, dipatuhin. Tapi tadi Bapak tuh kayak masih tegang otot-ototnya. Kayak kita fisioterapis lah. Sakit dan iya, makanya ini sakit di sini dari yang baru datang dulu sakit. Kakinya juga sakit tuh banget. Oke. Iya. Masih situ. Masih ada kan? Iya. Masih. Terus namanya apa, Dok? Caranya apa? Kita lihat fisioterapis itu dilemesin lah, direlaksasi. Kita dipijit gentle. Samping tetap kita makan obat yang dianjurin dokter. Obatnya apa aja? Obat tensi, obat pengencer darah. Pengencer darahnya apa ya? Nggak bisa tahu. Ada sih dari dokter Palu. Kontrolnya kemana? Ke dokter Sarah. Di Asyarasi. Oh, Asyarasi Ciputat. Ya. Oh, dokter siapa? Dokter perempuan. Oh, perempuan. Tahu Pak, namanya Pak? Afrida. Oh, sampein aja. Sudah tersalam militer ini. Dan duduk itu di stroker. Ya nanti dicek lagi, semua kolesterolnya segala macam. Cuman waktu kan saya awalnya kan sebentar waktu masuk Bapak katanya stroke kenapa? Penyumbatan enggak, jantung ada masalah, darah kolesterolnya tinggi, atau kolesterol tinggi, tekanan darah nggak tinggi, nggak ada gula kan? Tekanan darah pertama waktu cuma 170 Dok. 170 cuma, iya, udah tinggi itu. Maksudnya kan saya mendengar 200. Oh iya. 220 kan gitu. 200 nggak lewat nanti. Kasih bulu udah tinggi. Iya. Nah ini jangan tetap kontrol, mengencer darahnya jangan lupa minum cukup. Ya. Izin Dok, ada pertanyaan dari chat ini dari Bapak Rahmat. Dia punya, menurut saya subuh masih kuat jalan ke toilet, tapi setelah suntik insulin nggak kuat lagi subuh. Ada juga pasien masuk rumah sakit bisa jalan, tapi setelah suntik insulin jadi lumpuh. Apa mungkin insulin jadi penyebabnya? Ya, sebetulnya insulin menyebabkan nggak pernah ada laporannya gitu kan, nggak pernah ada laporan secara ilmiah. Tapi pada waktu kita insulin itu kan tujuannya menurunkan gula darah. Nah mungkin pada waktu disuntik insulin nggak dicek dulu gitu gula darahnya berapa gitu. Nah udah rutin gitu, ternyata gula darahnya rendah. Ya, disuntik insulin tambah rendah sehingga di otak nggak dapat gula cukup. Oke, jadi itu mungkin sebabnya karena nggak dicek dulu gitu. Ya, baik yang tadi kejadian sembuh, sebaiknya memang periksa dulu. Jadi apalagi kalau kita memang ada diabetes, nutrisi kita kurang, hati dengan insulin. Kalau gula darah tinggi diturunin dengan insulin nggak apa-apa, tapi tekanan gula darah rendah diturunin dengan insulin nggak cukup nanti gulanya untuk meningkatkan bisa aja jadi stroke. Tapi insulin penyebab stroke ada, jadi mungkin nggak diperiksa sebelum dikasih. Gitu. Oke. Nah, menyangkut Bapak nanti berarti jangan lupa Bapak, karena Bapak hipertensi Astabia, Astabia, ya kan? 2 kali 80, 2 kali 1 kali. Oke. Jangan lupa. Terus kalau
juga datang minta diperiksa sama dokternya, ya minta penjelasannya, apa yang mesti dilakukan, gitu kan? Nanti jangan kena stroke yang kedua. Iya. Cuman saya rasanya begini dok, kan pertama kali sebelum kembali terus ya aku jalan dan pokoknya memiliki semua dokter itu ganti adalah Oke. Iya. Tapi kok malah jadi tensinya malah jadi naik. Iya. Apa penyesuaian dulu itu mana? Iya, sebenarnya amlodipin sama adalah hampir satu tipe gitu. Tipe. Tapi mungkin bapak nggak cocok aja gitu. Jadi sampein sama dokternya. Kalau bapak punya alat pemisahan tekanan darah di rumah bisa. Bisa. Kita sendiri kontrol. Tapi penting sekali kita tahu tekanan darah kita berapa. Kalau tekanan darah tinggi kita makan obat penurun tekanan darah nggak apa-apa. Tapi kalau tekanan darahnya rendah, kita minum obat tekanan darah rendah, kita bisa jadi stroke juga. Jadi perlu kita punya alat dan perlu ada yang memang bisa juga meriksa tekanan darah tinggi. Jadi kita perlu punya alat juga ya? Punya. Baiknya. Izin dok, ada pertanyaan berikutnya dok. Pertanyaan dokter tentang aktivitas sehari-hari dan bagaimana mencari penghasilan untuk membumi dan realistis serta di bawah santai jadi merendah dan tidak tegang. Ini pertanyaan gampang-gampang sulit gitu. Kalau ngomongnya sih gampang. Ini sulit. Silakan dijawab. Aktivitas sehari-hari adalah aktivitas yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi kita. Tapi jangan sampai nggak ada. Nah, karena apapun yang kita lakukan tujuannya adalah memompa jantung, supaya buat jantung memompa darah ke bagian-bagian lain di tubuh dengan baik. Nah, kalau jantung kurang mompa, darahnya kental, itu akan terjadi sumbatan. Nah, kalau jantung mompanya lebih maksimal, walaupun ada penyumbatannya itu nggak jadi. Karena dia tekanannya tinggi kan, itu. Jadi aktivitas itu perlu bisa diatur lah waktunya pagi sama siang yang nggak usah terlalu berat lah, yang penting ada aktivitas 10-20 menit maksimal 20 menit nggak usah terlalu ini, aktivitas disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, menyangkut dengan penghasilan ini tadi kita belajar dari Pak siapa tadi itu? Pak siapa deh tadi? Tadi dari sebuah Pak Slamet tadi, pasien kita kan? Pak Lukas. Pak Lukas Pak Lukas tadi itu sebenarnya ini kan pepatah lama menabung pangkal kaya. Nah, itu si Pak Lukas tadi bagus, ada tabungan waktu kerja. Nah, sebaiknya kita punya insurance, siapin. Nah, pada dasarnya orang tambah usia bisa kemungkinan kena stroke itu gede. Kalau ada bapak nggak sempat punya asuransi, kalau punya ada anaknya asuransiin, bapaknya cicilin asuransi yang murah. Kalau udah kena stroke jadi tadi siap menabung untuk hari tua, karena hari tua penyakit bakal banyak. Kalau enggak bakal habisin barang kita nggak bisa nyiapin apa buat, nggak bisa ninggalin. Satu, menabung aja dulu yang paling gampang menurut saya sih. Tapi kalau ada yang belum sempat nabung, suruh anaknya yang mampu udah nabung. Kalau anaknya juga nggak mampu, gue nggak tahu siapa yang suruh mampunya. Baik, ada satu lagi. Tadu. Tadi yang aktivitas paling gampang belajar dari si ibu. Si ibu tadi si ibu awalnya pada waktu si bapak nggak punya, si bapak masih kerja, dia otomatis dia nggak punya penghasilan apa kan. Tapi akhirnya dia berpikir dia mesti bantuin penghasilan bapak, jangan terus-terusan makan tabungan kan, mantap terus kan. Nah, dia bilang, menurut saya
saya nggak bisa ngomong gampang, tapi kalau kita mau mikir, kalau kita mau cari solusi, kalau kita punya niat baik, maka pasti ada jalan. Ya, jadi jualan nasi aja dapat duit, ya kan? Jualan angin aja jadi tukang tambal ban masih dapat duit, ya kan? Saya dapat tukang pakai, asal jangan jadi tukang palak aja. Iya itu aja. Iya bang, benar kan? Ya jadi ini kalau tadi yang gampang itu tadi tuh, saya nabung, ya. Aktivitas yang gampang yang disesuaikan dengan ini. Nah kalau itu ya dipikirin lah, saya nggak bisa di solusi ya. Nah justru yang lagi dirancang oleh teman-teman ini bagaimana buat operasi untuk para UMKM. Nah ya tapi itu tadi banyak yang bikin laba UMKM di laba, di kumpul duit dari kabur, menipu. Sekarang hati-hati yang itu. Ada tanya lagi? Ya dok, lagi dari Bapak Harto, dipersilakan dari Bali. Harto. Dari Bali. Ya dok, saya Rudi dok, Rudi Bali. Selamat sore dok, sudah agak sore ini di sini. Dok, saya mau tanya, saya kan ada teman yang saya bantu terapi, yaitu kasusnya pemecah pembuluh darah. Nah, kemarin saat terapi kakinya kaku sekali, terapi kedua sudah bisa rileks. Tetapi saya ada ketakutan dok, karena ada pernah pecah pembuluh darah sebelah kiri. Apakah dari pemecah pembuluh darah itu bisa terjadi terulang lagi atau tidak? Karena saya anjurkan banyak minum dan vitamin dan olahraga dan berkeringat. Karena itulah dia bisa kakinya rileks lagi. Tapi untuk tangan masih bertahap. Itu saja sih dok, terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin nggak pecah lagi. Mungkin pecah lagi kalau tekanan darahnya naik terlalu tinggi. Nah sehingga salah satu pencegahannya adalah dia kontrol tekanan darahnya harus lebih sering daripada yang orang lain yang nggak pernah pecah, ya. Nah yang jelas obat pengencer nggak dikasih tuh, ya, ada pecah. Nah kontrol dokter, ya. Yang jelas kalau juga di darah kita kental, tekanan juga akan jadi tinggi. Jadi juga artinya darah jangan sampai kental. Nah tadi banyak minum salah satu cara untuk darah lebih encer. Nah jadi cairan lebih banyak gitu ya, tekanan lebih banyak. Tapi juga itu diatur, terlalu banyak minum. Kalau jantungnya ada sesuatu, umurnya berapa nih Pak Rudi pasiennya? Umurnya sekitar sebaya saya ya 50-an lah. Ya 50-an ya. Jadi minum itu jangan kurang secukupnya. Tapi kalau dikurangin minum, darah itu kekurangan cairan sehingga darah jadi mengental. Jadi kalau udah ini kita menyarankan minum secukupnya, tapi juga dikurangi secukupnya, artinya minimal tadi 2 liter ya. Kalau misalnya kita udah ngerasa itu kelebihan udah bagus gitu. Nah sambil kita juga kontrol kekentalan darah ya pasti itu, karena tak sarankan, karena ada 3 terapi. Kamu semangat olahraga dan minum, dan yang satunya lagi harus dokter. Jangan 3-tiganya itu dilewatkan, karena 3-tiganya itu harus. Tiga-tiganya apa? Semangat, olahraga, minum, 2 terapi, ketiganya dokter harus harus itu. Yang ketiga itu tidak boleh dilewatkan. Kontrol dokter kontrol dokter harus udah bagus itu. Karena dengan semangat itu artinya juga memicu jantung, memicu otaknya ya, itu harus gitu. Olahraga tuh memicu jantung, memicu ototnya untuk memompa darah cukup. Terus kontrol dokter supaya artinya penyebab faktor risikonya bisa dikontrol dengan baik. Ya, saya rasa udah bagus Pak. Ya, terima kasih dokter. Ya, ini bagaimana nih menggerakkan peserta kita supaya lebih banyak. Kita nih udah turun ke lapangan. Tujuannya adalah
selama ini kan ya Profi dokter cuma ngomong, kasih presentasi, cuman itu aja yang kasih presentasinya. Nah ini kita udah mau jalan 3 bulan nih. Kita jalan 3 bulan ini kita sudah merubah pola gitu ya. Kita turun ke lapangan. Turun ke lapangan nih bukan nggak pakai anggaran nih. Itu lapangan waktu mana. Saya berharap dengan ini kita lebih bisa menggalakkan supaya komunitas ini bisa lebih besar gitu. Karena kita memberikan usaha yang lebih besar daripada kita online saja. Jadi kemarin kita mencoba ini ke online. Kalau memang nanti kita ke depan Kamisan ini kan kita kombinasi dengan online biasa yang seperti biasa, cuman saya ngelihat kok nih tadinya kita harap dengan begini nih, nah tolong ini mungkin dikoordinasikan lagi teman-teman di Semarang nih, Pak Budi, ada Pak Budi Semarang, kalau Pak Iskandar pasti Jogja ada ya, Pak Iskandar hadir ya. Nah ini coba disemangatin lagi gitu. Sebetulnya kita ngadain acara ini untuk mengurangi kebosanan dari broker semua terhadap kegiatan-kegiatan kita hanya ngomong satu arah. Ini kan kita ngomong interaksi 2 arah gitu yang kita ikutin. Karena sebenarnya kita harapkan ini meningkat, tapi kita lihat kok nggak meningkat gitu. Jadi justru saya mau bertanya nih, masukannya apa lagi nih yang perlu kita lakukan? Baik, ini tuh. Nah, Kamisan berikutnya akan diadakan 2 minggu lagi di rumah dokter lainnya, ya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung dalam Kamisan, dan tolong disebarkan secara offline atau online, ya, dan menghubungi sekretariat Dr. Deborah. Nah, saya minta kita coba sama-sama mengaktifkan kembali yang di daerah-daerah perwakilan cabang-cabang daerah supaya aktif. Nah, saya selaku sekjen saat ini melakukan kegiatan ini, menghandle sendiri ke lapangan ya, dalam kegiatan ini, dan memang tidak ada channel-channel lain selain dari yang kita lakukan di SOKI yang setiap Kamis kita lakukan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para struktur yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan kita saya serahkan lagi ke moderator. Mungkin Pak Prof Teguh akan berikan. Mohon maaf Prof, tadi kita dari DCC tambahan Prof. Saya serahkan ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Kamisan pada hari ini, terlebih kepada Dr. Adri Maiza selaku Sekretaris Jenderal YASTOKI Pusat. Maka dari ini Kamisan telah berakhir. Terima kasih untuk sahabat Kamisan. Sampai jumpa. Oh, Prof Teguh, izin Prof Teguh. Dipersilakan jika ingin memberi 1 kata 2 patah. Saya kira tadi ya, tapi saya udah pesan sama Pak Jati tadi ya, sebetulnya belum ada kesempatan ya. Lain kali ya, tolong di program Pak Jati itu menulis bagian pengalaman sebagai stroker, itu bisa disebarluaskan juga. Siap, insyaallah. Ya, nanti ya tolong disiapkan. Baik ya. Baik. Ya, selamat semuanya, mudah-mudahan kita berhasil upaya kita. Ya Bro, terima kasih Bro. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor. Baik, maka dari ini Kamisan telah berakhir. Terima kasih atas partisipasinya sahabat Kamisan. Sampai jumpa sahabat Kamisan. Mungkin Zoom akan ditutup dalam perhitungan ketiga. 3, 2, 1.